Shalom saudara yang terkasih, senang dapat bertemu kembali dalam ibadah online karismatik City Church. Walaupun perjumpaan kita melalui media online, tetapi saya percaya kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bagi saudara yang baru pertama bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan minggu ini akan dilayani oleh Pastor Daniel Roslim. Mari persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kuasanya dinyatakan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau memberkati setiap pelayan Tuhan yang melayani, terkhusus hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi kami. Kami mau merasakan jamahan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Dan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Dialah Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Amin, amin. Dia gunung dan keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Dialah Tuhan kekuatan dan mazmur. Amin. Yo. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Benar Tuhan. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu kami percaya Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab dialah menara, dialah kota perlindungan dan kota perlindungan. Mari serukan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, Engkaulah Tuhan, kekuatan dan mazmurku. Kepada siapa kami harus takut Tuhan? Sebab Engkau yang berjalan di depan kami. Engkaulah yang memberi kemenangan pada kami Tuhan. Amin, amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Yes, yes.
dariku. Haleluya. Ya. Amin, amin. Dialah Tuhan kekuatan dan mazmur. Amin, amin. Pujilah Tuhan. Haleluya. Dalam pujian ini mengatakan, oh, dialah pelindung kita, dialah kekuatan kita. Meskipun musuh ada di depan kita, rintangan menghadang jalan kita, dia ada bersama kita. Mari kita angkat pujian ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Terima kasih Tuhan. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Amin, amin. Takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Yo! Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersama kami Tuhan. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, oh berlaksa di sebelah kananku, di sisi kanan. Ku tahu janjimu Tuhan, Engkau bersama. Oh yes, amin, amin. Takkan pernah goyah keyakinanku, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, pelindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Oh haleluya, Kaulah kuatku Tuhan. Amin. Mari kita nyatakan dengan iman, takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Yo! Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, Kaulah kuat. Amin Tuhan. Kebanggaanku, ya Tuhan, Kaulah kebanggaan kami dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya Tuhan, Kaulah kuat kami Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dan
suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sini, Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyang sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. tidak pernah ku Lakukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Oh. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Oh, Yesus sertaku. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God.
Oh, see how great is our God. Hallelujah, hallelujah. How great is our God. 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 Oh, how great is our God. How great is our God. Oh, how great, how great, how great, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Thank you, Jesus. Oh, how great, how great, how great, how great, how great is our God. Hallelujah, 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 hallelujah. Sembahlah, tinggikanlah Tuhan. Tinggikanlah Tuhan. Oh, jemaat Tuhan, tinggikanlah Tuhan. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we thank you, Jesus. Oh, how great, how great, how great is our God. How great is our God. Praise Jesus, praise Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. In the name of Jesus we pray. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah online CCC. Bersama-sama kita akan melihat firman Tuhan dan terlebih dulu mari kita berdoa dan memohon agar Roh Kudus mengilhami kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk saat ini kami bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, di tempat kami berada di rumah kami. Kami berdoa Tuhan kiranya firman-Mu pada hari ini dapat memberikan satu kekuatan kepada kami, dan kami mohon Roh Kudus-Mu untuk mengilhami kami, untuk memberikan kami satu penerangan yang dimana kami dapat melihat kebenaran Allah ini dapat dipraktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan terpujilah nama Tuhan, dan biarlah firman-Mu senantiasa bergema di dalam hati kami dan membuat kami menjadi orang-orang yang selalu mau mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sesuai dengan tema yang kita sudah usung sepanjang bulan ini dan sebelumnya, kita banyak berbicara bagaimana Allah bekerja di dalam sejarah kita, sejarah manusia. Dan di sini kita melihat ada satu peristiwa di mana seseorang atau seorang raja mengalami ketakutan. Kita semua tentu mengalami atau pernah mengalami yang namanya rasa takut. Ada juga takutnya bermacam-macam. Bisa dia takut gelap, takut ketinggian, takut ruang sempit, atau mungkin karena yang belum divaksin, melihat jarum rasanya takut sama jarum, dan lain-lain. Itu semua ketakutan yang wajar. Tetapi ketika kita menghadapi satu opportunity, satu kesempatan, atau mungkin juga kita menghadapi satu hambatan, bahkan juga suatu masalah, kita harus berhadapan dengan ketakutan
ketakutan tersendiri. Dan kalau kita terlalu banyak bergumul di dalam ketakutan tersebut, lama-kelamaan ketakutan itu dapat menjadi peperangan batin yang menghancurkan kita. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang satu tema, when fear strikes you down. Ketika ketakutan menimpa, menindih Anda, apa yang Anda lakukan? Dan kita akan belajar dari seorang raja di Perjanjian Lama yang memiliki ketakutan-ketakutan, dan tragisnya oleh karena ketakutan-ketakutan ini, ia ditolak sebagai raja. Saya mengajak kita untuk melihat dari 1 Samuel pasal yang ke-9, pasal ke-10 sampai dengan pasal yang ke-15. Saya akan ringkaskan saja ceritanya. Diawali demikian. Ada seorang di daerah Benyamin, namanya Kish. Dia berasal dari suku Benyamin dan ia punya seorang anak laki-laki yaitu Saul. Dan Saul ini dari perawakannya, dari build-nya, dari bodinya, dia adalah seorang yang tinggi besar. Kebanyakan orang di sekeliling dia atau orang-orang yang rakyat jelata itu semua rata-rata sebahunya dia. Jadi bisa dibayangkan dia itu tinggi besar dan dari keperawakannya dia adalah seorang yang bisa dikatakan cocoklah build-nya untuk menjadi seorang raja. Suatu hari Kish kehilangan keledai-keledai betinanya. Dan kemudian dia mengutus Saul beserta dengan bujangnya, seorang bujangnya untuk mencari keledai-keledai tersebut. Dan di dalam pencariannya kita melihat ada kualitas yang bagus ternyata dari seorang Saul ini. Kita melihat bahwa dia adalah seorang yang tekun, dia seorang yang setia dalam pekerjaannya. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5, di situ kita melihat keledainya hilang. Dan Saul berusaha mencari sampai berhari-hari, tidak hanya 1-2 jam kemudian dia pulang, tapi berhari-hari dia tidak pulang. Supaya dia bisa sampai bertemu dengan keledai-keledai betina ini. Hal ini menunjukkan bahwa dia tekun dan dia setia dalam pencariannya. Dan dia juga seorang yang bijaksana. Ketika sudah berhari-hari tidak ditemukan. Di ayatnya yang ke-5 dari 1 Samuel pasal yang ke-9 kita lihat Saul memilih untuk kembali ke rumah. Sudah berhari-hari lebih mengkhawatirkan, sepertinya ayahnya lebih mengkhawatirkan dirinya ketimbang keledai-keledainya. Dan di situ kita melihat Saul ternyata bijaksana dalam mengambil keputusan. Dia berpikir ya sudahlah daripada kehilangan anak, lebih baik nggak apa-apa lah kehilangan keledai-keledai. Kemudian bujangnya memiliki satu ide untuk datang minta petunjuk dari seorang nabi yang tinggal tidak jauh dari posisi mereka pada saat itu. Kemudian saat mereka bertemu dengan Samuel, sang nabi itu, mereka ternyata telah ditunggu oleh Samuel dan dia menyampaikan satu pesan Tuhan. Di situ kita melihat bahwa Samuel terlebih dahulu sudah mendapat satu pesan dari Tuhan bahwa akan ada datang seseorang bersama dengan bujangnya dan dialah yang akan dipilih oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Dan itulah pesan yang disampaikan oleh Samuel kepada Saul, engkau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja pertama bagi Israel. Dan di sini kita melihat ada ketakutan pertama yang muncul. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-21 saya akan bacakan. Di situ Samuel ketika menyampaikan bahwa Saul akan menjadi raja atas Israel. Saul kemudian menjawab begini. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin? Suku yang terkecil di Israel. Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Di sini kita melihat bahwa Saul melihat dirinya sebagai seorang dari keturunan Benyamin. Dia melihat dirinya berasal dari suku Benyamin, suku yang paling bungsu dari suku-suku Israel. Dan dia juga
berasal dari keluarga yang tidak dikenal. Dikatakan di sini dia berasal dari kaum yang paling hina. Saul mungkin lebih tepatnya dia merasa malu karena berasal dari keluarga yang tidak terpandang, berasal dari keturunan yang dihina oleh suku lainnya, dan dia pun juga tidak merasa dia punya kualitas seperti seorang raja. Dia tidak punya kualitas seorang raja. Mengapa kok dia malu terhadap suku Benyamin? Suku Benyamin kalau kita perhatikan dalam Hakim-Hakim pasal 20 dan pasal 21 di sini diceritakan bahwa ada warga kota Gibea dari Bani Benyamin, dari suku Benyamin melakukan satu kesalahan yang begitu fatal yang menyebabkan terjadinya perang saudara antara Benyamin dengan ke-11 suku yang lainnya. Suku Benyamin kalah. Tetapi sebagian dibiarkan hidup untuk menanggung rasa malu tersebut seumur hidup mereka. Dan rasa malu ini juga diturunkan kepada anak cucu mereka. Rasa malu ini, rasa malu akan masa lalunya, membuat Saul berusaha menolak panggilan Tuhan bagi dirinya untuk menjadi raja. Saul berusaha untuk menolak. Dan terbukti di sini. Kita melihat di dalam pasal yang ke-10 dari 1 Samuel. Terjadi lagi proses pemilihan. Sebelum terjadinya proses pemilihan ketika Samuel berjumpa dengan Saul dan menyampaikan semua yang difirmankan Tuhan. Kemudian Samuel mengurapi Saul. Dan disitulah sebenarnya sudah pas atau sudah layak untuk Saul disebut sebagai seorang raja. Tetapi kemudian Samuel katakan sudah setelah ini kamu pulang. Kamu akan bertemu dengan para nabi yang kemudian akan dipenuhi dengan roh. Dan kamu juga akan menjadi seperti manusia yang lain. Dikatakan demikian. Dan kemudian yang terjadi adalah betul demikian. Saul berjumpa, bahkan sebelum berjumpa ketika Saul sudah memalingkan mukanya dari Samuel. Pada saat itu Tuhan sudah memberikan satu hati yang baru kepada Saul. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-9 dari 1 Samuel pasal yang ke-10. Ketika Saul memalingkan mukanya hendak pergi, disitulah Tuhan mengubah hatinya. Dan betul seperti yang terjadi sesuai dengan yang difirmankan Tuhan. Dia bertemu dengan rombongan nabi dan kemudian dia menjadi orang yang bernubuat juga. Dipenuhi dengan roh Allah. Kita lihat di sini sudah ada 2 penegasan terjadi. Dia diurapi, kemudian dia dipenuhi roh Allah, hatinya diubahkan. Dan kemudian yang terjadi berikutnya adalah dia dipilih di hadapan masyarakat luas. Dipanggillah suku-suku oleh Samuel. Semua suku-suku dipilih kemudian satu yang muncul. Benyamin, dari suku Benyamin kemudian terus dirunut akhirnya keluarlah nama Saul bin Kish atau anak Kish. Ini sudah jelas Saul adalah raja yang dikehendaki Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di sini? Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 10 ayatnya ke-21. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kish. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Dia tidak diketemukan. Loh, kemana dia? Sampai harus bertanya dulu kepada Tuhan. Semua orang sudah pergi mencari dia, tetapi dia tidak ditemukan. Sampai akhirnya mereka bertanya, Tuhan, orang ini di mana? Apakah orang ini akan datang kemari? Dan akhirnya Tuhan menjawab, sesungguhnya dia bersembunyi di antara barang-barang. Dia bersembunyi. Saul bersembunyi. Kenapa? Dalam sepanjang sejarah firman Tuhan di sini,
kita melihat ada 3 alasan utama mengapa manusia bersembunyi. Yang pertama, alasan pertama adalah karena manusia telah berbuat salah di hadapan Tuhan. Ini kita lihat kata yang sama bersembunyi itu dipakai juga dalam kisah Adam dan Hawa. Bersembunyi dari hadapan Allah ketika mereka telah berbuat dosa. Alasan yang kedua, karena manusia kalah perang atau kalah kuat menghadapi musuh yang dihadapi. Di sini kita lihat dari kitab Yosua, kata yang sama juga dipakai ketika musuh-musuh dari Yosua akhirnya harus pergi bersembunyi karena mereka telah kalah. Dan inilah yang ketiga, yaitu karena lari dari panggilan Tuhan. Saul lari dari panggilan Tuhan. Dia bersembunyi, dia tidak mau tugas itu. Dia tidak mau menjadi raja. Dia mengingat dia adalah dari suku Benyamin. Dan suku Benyamin adalah penyebab terjadinya perang saudara. Dan dia merasa kalau saya jadi raja, apakah saya akan kemudian melakukan hal yang sama seperti leluhur saya? Dia takut. Dan inilah ketakutan pertamanya. Dia takut gagal. Dia takut gagal sebagai seorang raja. Dia merasa tugas seorang raja terlalu berat baginya. Dia takut gagal. Padahal kita lihat tadi, dia sudah diurapi. 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-1. Kemudian hatinya diubah oleh Tuhan. Bahkan roh Allah ada atas dirinya. 1 Samuel pasal 10 ayat 9 dan 10. Tetapi tetap dia merasa takut gagal. Ada hal yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara. Ternyata pengurapan dari Tuhan tidak secara otomatis mengubah karakter kita. Pengurapan dari Tuhan tidak secara otomatis mengubah karakter kita. Dari yang jahat tiba-tiba berubah menjadi baik dan seterusnya menjadi baik. Tidak. Perubahan karakter itu semua tergantung dari komitmen kita untuk setia mengikuti firman Tuhan. Perubahan karakter itu lahir dari komitmen kita Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus bisa mengubahkan kita. Tetapi yang membuatnya menjadi lebih panjang atau lebih lama atau perubahan itu bisa lebih awet sifatnya adalah ketika kita memiliki komitmen di hadapan Tuhan untuk mengikuti firman-Nya. Rasa takut gagal akan banyak berkurang saat kita percaya. Sesuai kata firman Tuhan, bukan kuat dan bukan gagah kita yang membuat kita mampu. Tetapi karena ada roh Tuhan bersama dengan kita. Zakaria 4 ayatnya yang ke-6. Karena ada roh Tuhan bersama kita, maka kita mampu. Jadi kemampuan kita bukan berdasarkan apa yang menjadi modal kita. Tetapi kemampuan kita adalah karena Tuhan bersama kita. Oleh karena itu, sebelum Anda mencoba, jangan merasa takut gagal dulu. Hadapilah. Dan Anda akan temukan kekuatan dari Tuhan bekerja di dalam hidup Anda. Yang kedua, ketakutan yang kedua. Setelah 2 tahun, saya hari ini banyak bercerita ya Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak apa-apa. Setelah 2 tahun, 1 Samuel pasal 13 di sini menceritakan bagaimana Saul menghadapi peperangan dengan orang Filistin. Dan karena dia melihat dia semakin banyak kehilangan rakyat yang mengikuti dia. Karena bangsa Filistin ini begitu kuat sehingga pertahanan semakin lama semakin goyah. Tidak mampu untuk mempertahankan rakyatnya. Saul melanggar perintah Tuhan dengan mengambil tugas keimaman yang seharusnya dilakukan Samuel.
Begini Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu Saul diminta untuk menunggu 7 hari sampai akhirnya Samuel tiba di Gilgal untuk mempersembahkan korban. Karena pada waktu itu sebelum mereka berperang, mereka harus mempersembahkan korban terlebih dahulu untuk memohon belas kasihan Tuhan. Dan dia harus menunggu 7 hari. Dia harus tunggu 7 hari. Dan selama penantian itu dia melihat rakyat Israel semakin tercerai-berai. Saul merasa terjepit. Di satu sisi rakyat meninggalkan dia, di sisi yang lain dia harus menunggu Samuel. Kok tidak datang-datang Samuel ini, kok lama sekali. Dia merasa terjepit, akhirnya dia melanggar perintah Tuhan dan peranan Samuel langsung dia ambil alih. Dia katakan, di mana baju efod? Dia pakai dan kemudian dia mempersembahkan korban. Yang seharusnya itu menjadi tugas Samuel. Harusnya kita melihat hal ini sah-sah saja, oke-oke lah. Kan dalam keadaan kepepet. Tapi pada waktu itu perintah Tuhan jelas, tunggu Samuel tiba di Gilgal. Dan dia melanggar perintah Tuhan karena merasa sudah terdesak. Dan dia juga merasa raja-raja lain melakukan hal yang sama kok. Tugas keimaman, tugas kerajaan itu digabung jadi satu. Oleh rajanya dilakukan. Masa saya nggak boleh? Tapi tidak ada perintah itu dari Tuhan. Tidak ada Tuhan memerintahkan dia kamu boleh mempersembahkan korban. Tidak ada itu. Tuhan tidak memerintahkan dia. Tuhan justru memerintahkan dia. Tunggu sampai Samuel tiba di Gilgal. Di sini kita melihat pelanggaran Saul itu lebih dimotivasi oleh rasa takut ditinggalkan. Dia punya rasa takut ditinggalkan oleh rakyatnya. Saya ajak kita untuk melihat rasa takut ini di dalam kehidupan kita. Kita semua takut ditinggalkan. Di era digital ini saya melihat ada satu bagian di mana hal ini begitu cocok di dalam kehidupan kita pada saat ini. Di era digital, semua media influencer berlomba-lomba untuk menarik lebih banyak follower. Dan kalau tiba-tiba ya, karena satu dan lain hal, tiba-tiba followernya jadi 0, itu jadi mimpi buruk bagi mereka. Itu menjadi ketakutan bagi mereka. Bagaimana kalau seandainya nanti ke depan followernya makin sedikit, makin sedikit. Kontennya harus diperbarui, kontennya harus dimodifikasi bagaimana, kita harus berbuat apa. Out of the box, kita harus bikin begini. Takut ditinggalkan influencer. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau modifikasi kontennya itu lebih didorong oleh karena takut ditinggalkan influencer. Maka lama-kelamaan kontennya hanya akan berupa konten-konten yang penting ada. Yang penting muncul, penting gak penting ya udahlah biarin aja. Mereka menggantungkan hidup mereka dari sosial media. Akan dipaksa untuk membuat konten supaya tetap mempertahankan dan menambah follower mereka. Kalau mau bikin hal-hal yang kemudian melanggar aturan, ya udah yang penting followernya nambah. Ini tren yang kemudian bisa dikatakan lama-lama jadi budak konten gitu. Ada yang bilang ada yang jadi budak cinta gitu ya, tapi kali ini jadi budak konten. Konten harus lebih banyak supaya followernya terus mengikuti. Takut ditinggalkan. Bagi Anda para pemimpin, mungkin Anda juga memiliki ketakutan ditinggalkan oleh orang-orang yang mengikuti Anda, yang percaya kepada Anda. Anda pemimpin satu company besar dan kemudian Anda melihat bahwa orang-orang kepercayaan Anda mulai meninggalkan Anda. Ada rasa takut tersendiri di dalamnya. Anda takut harus menghadapi semuanya sendirian.
Tapi saya ajak kita untuk melihat pelayanan Tuhan Yesus. Dia sampaikan di dalam pelayanannya berita tentang kerajaan Allah dan bagaimana kita dapat hidup sesuai kehendak Bapa. Ini bukan berita yang mudah untuk dicerna. Terbukti karena ada banyak juga orang yang mengikuti Yesus berharap bisa dapat makan gratis. Ingat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Di situ setelah itu kitab Yohanes mencatat bahwa mereka mengikuti Yesus berharap dapat makanan gratis. Tapi kemudian Yesus berbicara tentang roti hidup. Ketika berbicara tentang satu ya bisa kita sebut sebagai teologia begitu ya. Tiba-tiba mereka katakan, wah ini berat. Lebih baik kami tidak usah ikut saja. Satu demi satu ditinggalkan. Yesus ditinggalkan oleh orang banyak itu. Bahkan ketika Yesus harus menghadapi pengadilan sebelum disalibkan. Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya. Tetapi lihat, Yesus tetap taat melakukan kehendak Bapa, walaupun dia harus seorang diri. Dia taat sampai mati di kayu salib. Cerita pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus juga menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun berat, sekalipun kita harus menghadapinya sendirian, sekalipun penderitaan itu harus kita lewati seorang diri, tidak ada yang menyertai kita. Tetapi pada akhirnya ketika kita melihat bahwa kita melakukan seperti yang Tuhan mau, maka pelayanan kita pasti akan membawa dampak yang besar di kemudian hari. Walaupun berat, walaupun sulit, walaupun harus berjuang sendirian, pada akhirnya akan ada lebih banyak orang yang mendapat berkat dari pelayanan kita. Rasa takut ditinggalkan, rasa takut berjuang sendirian hanya bisa diatasi dengan kita percaya bahwa Yesus selalu ada bersama kita dan kita tidak pernah sendirian. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda mau katakan amin, ketik di kolom komen. Sampaikan amin. Saya percaya Tuhan bersama saya. Ketakutan yang pertama, Saul takut gagal. Ketakutan yang kedua, Saul takut ditinggalkan. Dan ketakutan yang ketiga, kita lanjutkan ceritanya. Ternyata Saul tidak hanya melanggar sekali, tapi juga Saul melanggar perintah Tuhan yang kedua kalinya. Ini terjadi di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. Di sini Saul diberikan satu perintah jelas oleh Tuhan. Ayatnya yang ketiga, tumpaslah segala yang ada pada orang Amalek. Karena pada waktu itu dia harus berperang dengan orang Amalek dan perintah Tuhan jelas, tumpas semua, habisi semua. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Saul melihat ada ternak-ternak yang bagus-bagus, yang gemuk-gemuk, tambun-tambun. Ternyata ini ternaknya lebih bagus daripada punya kita. Akhirnya lembu-lembu ternak ini tidak jadi ditumpas. Yang ditumpas hanya sebagian yang kurang bagus, semua yang mungkin buta sebelah dan lain sebagainya, pincang, itu semua dihabisi. Yang bagus-bagus disisakan. Mungkin kita tidak lihat jelas ya motivasinya kok kenapa Saul justru menyisakan yang bagus-bagus ini. Kenapa ya? Apakah Saul ingin menyimpan bahkan rajanya, Raja Agag itu ditawan oleh Saul? Apakah Saul hendak menjadikan Raja Amalek ini sebagai trofi kebanggaannya karena dia sudah menang perang? Kita tidak tahu, mungkin saja. Tapi kemudian Samuel muncul. Samuel muncul karena Samuel
sudah mendengar langsung dari Tuhan bahwa Tuhan kecewa berat dengan Saul. Dan dia katakan, hampiri dia, datang kepada dia. Dan kemudian sampaikan firman Tuhan ini. Akhirnya Samuel datang, bertemu dengan Saul. Saul kemudian berkata, ketika melihat Saul berkata, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Perhatikan dari 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-13. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Dia tidak malu-malu langsung mengatakan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Padahal dia jelas-jelas sudah melanggar perintah Tuhan. Dia menyisakan yang bagus-bagus. Tapi Samuel tidak bisa ditipu begitu saja. Dia kemudian bertanya, loh kok saya dengar ada suara kambing domba itu gak jauh dari kita, itu kok ada kambing domba ini masih tanah Amalek ini. Kok saya masih dengar itu ternak-ternak, suara ternak-ternak itu. Lalu Saul berkelit dan Saul bilang, ya inilah memang manusia ya, kalau udah kedapatan sudah berbuat salah, ya berusaha mati-matian lah berkelit supaya yang salah itu kelihatan oke lah, bisa dimengerti, wajar-wajar aja gitu ya. Dan dia katakan, Bapak Nabi Samuel, saya melihat ini sebagai satu persembahan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Yang bagus-bagus yang kita akan persembahkan kepada Tuhan. Wah, pokoknya dibuat serohani mungkin supaya bisa mencuri hatinya Samuel dan mengatakan, moga-moga ya Samuel mengatakan, oke gak apa-apa. Tapi Samuel tidak. Samuel tidak mengatakan itu. Samuel menegur Saul karena Saul tidak mendengarkan perintah Tuhan. Dan ini yang paling penting yang dicatat di dalam pasal ini dikatakan. Ayatnya yang ke-22. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Mendengarkan, mematuhi Tuhan itu jauh lebih penting daripada korban persembahan. Barulah kemudian Saul mengaku salah. Saul mengaku salah. Aku telah berdosa, dikatakan ayat yang ke-24. Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Barulah di sini kita melihat ketakutan dari Saul. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Rupanya begini Bapak Ibu Saudara. Rakyat itu melihat bahwa ternak-ternak ini bagus. Ya sudahlah kita ambillah. Sayang kalau kita harus tumpas, kita harus basmi mereka itu sayang. Lebih baik buat kita. Kan ini jarahan. Kenapa enggak? Kalau dulu-dulu kita bisa seperti itu, kenapa kali ini kok beda? Ini bagus-bagus, sayang kan kalau kita harus tumpas mereka. Yuk kita bujuk Saul. Kita bujuk supaya akhirnya ternak-ternak ini jadi milik kita. Jangan sampai ditumpas. Raja gak apa-apa lah, raja ngomong nanti sama Samuel, ya pasti kita bisa lah, bisa pelihara ini juga buat kita kok. Rakyat membujuk Saul, terus dibujuk. Dan Saul melihat kalau permintaan mereka tidak dituruti, maka dia akan kehilangan posisinya sebagai raja di hadapan mereka. Jadi motivasinya Saul untuk melanggar perintah Tuhan di sini adalah karena dia takut kehilangan posisinya sebagai raja. Takut kehilangan. Dia takut kehilangan jabatannya ketimbang mengikuti perintah Tuhan. Kita semua punya rasa takut kehilangan. Baik itu jabatan, baik itu juga anggota keluarga kita, baik itu juga keuangan kita. Kita takut kehilangan keuangan kita dan lain-lain. Banyak, ada banyak yang kita merasa takut kehilangan.
Bedanya dengan ketakutan yang kedua adalah ketakutan ini adalah apa yang kita miliki, kehilangan dari apa yang kita miliki. Jabatan, keuangan, hubungan keluarga, dan lain-lain. Tapi kita perhatikan pada masa pandemi ini, satu pembelajaran spiritualitas yang penting bagi kita, bahwa dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Perusahaan yang maju dalam 1 tahun harus gulung tikar. Keuangan yang melimpah, akhirnya dipaksa harus berhemat supaya tidak bangkrut. Keluarga yang begitu erat harus kehilangan anggota keluarga yang lain karena sakit. Tidak ada yang abadi dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi melalui firman Tuhan kita temukan satu-satunya yang abadi hanyalah Tuhan kita. Dan ketika kita percaya Tuhan kita abadi, disitulah firman-Nya juga menjadi abadi dalam hidup kita. Firman Tuhan juga abadi dalam kehidupan kita. Dalam kitab Wahyu dikatakan, sampai langit dan bumi berlalu, tidak ada satupun yang dihilangkan dari firman Tuhan. Semuanya janji Tuhan pasti digenapi. Bapak Ibu Saudara, waktu kita nyatakan hidup kita, kita berserah kepada Tuhan. Pada saat itulah kita melihat bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang abadi dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang abadi. Dan apapun yang Tuhan mau, itulah yang terjadi. Seperti kata Ayub, dalam Ayub pasal 1 ayat 21. Tuhan yang sudah memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalau kita masih terus merasa takut akan kehilangan jabatan, takut kehilangan keuangan, takut kehilangan yang lain-lain yang kita miliki. Ingatlah bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Tuhan sudah memberi. Dan kalau Tuhan yang mengambil, tetap kita katakan terpujilah nama Tuhan. Hanya dengan demikian kita bisa merasakan bahwa rasa takut akan kehilangan itu semakin lama semakin sirna. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan saat ketakutan menimpa kita? Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, datang dan akui segala ketakutanmu kepada Tuhan dalam doa. Sebagaimana Tuhan melihat Saul bersembunyi karena takut di antara barang-barang yang menutupi dia. Demikianlah Tuhan dapat melihat ketakutan kita. Berapa waktu yang lalu saya pernah berdoa dengan seseorang dan kemudian saya dapat melihat bahwa dia gemetar, ketakutan. Saya katakan, Anda merasa takut ya? Oh enggak, saya enggak takut. Tapi gemeter. Ya oke lah, enggak apa-apa, enggak usah diakui di hadapan saya. Tetapi tetap akuilah di hadapan Tuhan bahwa kita memang takut. Tuhan, aku takut. Tuhan, aku takut gagal. Tuhan, aku takut ditinggal. Tuhan, aku takut kehilangan. Tuhan, aku takut. Akui di hadapan Tuhan. Hanya dengan waktu kita mengakui di hadapan Tuhan, kita dapat mulai mengatasi rasa takut kita. Perhatikan bahwa di sini Saul tidak menghadapi ketakutannya. Dia berusaha menutupi, tetapi dia tidak berusaha untuk mengatasinya. Beda dengan Daud. Karena Daud tumbuh besar dengan satu hati yang penuh penyembahan kepada Tuhan.
Dia tidak perlu merasa takut ketika menghadapi Goliat yang badannya jauh lebih besar daripada dia. Tetapi Saul tidak demikian. Oleh karena itu, mari kita datang, akui ketakutan kita di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kita minta ampun, kita bertobat dari cara atau perbuatan kita yang salah. Jangan berkelit seperti Saul. Jangan berusaha untuk menutupi cari-cari kesalahan, cari-cari alasan yang sifatnya rohani yang kemudian kita sampaikan. Oh ini kan buat Tuhan juga. Hanya untuk menutupi kesalahan kita. Jangan. Ketika kita datang, kita akui, minta ampun kepada Tuhan, bertobat dari segala yang salah. Dan yang ketiga, belajar mengenal Tuhan. Dan mulailah melakukan kehendak Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudara yang selalu jadi masalah utama kekristenan. Yaitu mengaku percaya Tuhan tetapi tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau. Percaya Tuhan? Ya percaya. Tapi ke gereja gimana? Atau ikut ibadah enggak? Kalau sempat, kalau bisa, dan lain sebagainya. Apakah engkau suka untuk berbuat hal-hal yang baik dan lain sebagainya? Ya kalau dia baik sama saya baik sama dia. Banyak alasan yang kita pakai untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Ini yang jadi masalah Bapak Ibu Saudara. Bagaimana orang bisa melihat Kristus tercermin dari diri kita kalau kita sendiri tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Dan waktu kita belajar mengenal Tuhan, melalui firman-Nya, kita belajar mempraktekkan apa yang Tuhan mau. Di situ kita belajar percaya penuh kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka sungguh-sungguhlah belajar mengenal Dia. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Ayat yang terakhir. Marilah kita mengenal dan marilah kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia. Ada effort, ada usaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dia akan datang kepada kita seperti fajar. Belajar percaya kepada Tuhan, itu ternyata kalau bisa dipikirkan lebih mudah daripada kita percaya manusia Bapak Ibu Saudara. Contohnya begini, Anda percaya besok Anda bangun pagi matahari bersinar? Kalau Anda percaya besok matahari bersinar, seperti itulah Anda percaya Tuhan. Kalau Anda percaya manusia, ya mungkin besok matahari tidak bersinar. Begitulah maksudnya. Tetapi kalau Anda percaya kepada Tuhan, rasa percaya itu seperti Anda percaya Tuhan pasti menolong saya. Karena saya juga percaya besok matahari bersinar. Pagi hari, fajar. Dia seperti fajar datang kepada kita. Saya mau tutup dengan satu kesaksian sederhana. Penting untuk kita rubah perspektif kita pada saat ketakutan muncul. Biasanya ketakutan itu muncul waktu kita fokus dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. What if? Bagaimana kalau saya gagal? Bagaimana kalau saya nanti ditinggalkan? Bagaimana kalau nanti orang-orang yang percaya mengikuti saya kemudian meninggalkan saya satu-satu? Bagaimana kalau saya harus kehilangan jabatan, kehilangan uang, kehilangan semua ini? Saya ajak kita untuk mengubah cara pandang kita. Dari what if menjadi even if. Sekalipun saya harus gagal,
Sekalipun saya harus ditinggalkan. Sekalipun saya harus kehilangan jabatan, uang, dan lain-lain karena melakukan apa yang Tuhan mau. Saya tetap punya Yesus. Dan itu cukup bagi saya. Kesaksiannya adalah seorang ibu yang sudah meninggal, sudah almarhum. Tetapi dia berkata kepada anaknya, karena pada waktu itu ada kekhawatiran yang muncul karena besok kita makan apa. Dari yang tadinya mereka itu bisa dibilang keluarga yang berada, yang cukup kaya. Tapi tiba-tiba karena kehilangan ayah, sosok ayah atau figur ayah tidak ada lagi dalam keluarga mereka. Akhirnya mereka harus hidup di rumah petakan begitu. Ada kekhawatiran muncul. Besok kita makan apa? Tapi ibu ini berkata, jangan takut, jangan khawatir, ada Yesus. Ada Yesus. Yesus memelihara kita. Selama kita punya Yesus, jangan takut. Dan tidak lama sesudah itu, telepon berbunyi. Dan ketika telepon itu berbunyi, sang ibu mengangkat. Dan orang yang ada di balik telepon itu berkata, "Ibu, sudah lama kita tidak ketemu. Kangen nih, kita lama gak ngobrol-ngobrol." "Oh iya. Mereka ngobrol cukup lama dan kemudian orang yang di balik telepon itu berkata, "Kami sedang berdoa." Dan kemudian nama ibu muncul dalam pikiran kami. Dan kami ingin berbagi buat ibu, ada berkat sedikit buat ibu. Tolong diterima, ini gerakan dari Tuhan untuk ibu. Saya ingin berbagi buat ibu. Saat itu ibunya menangis. Anaknya bingung, "Loh, kenapa ibu menangis? Siapa yang ada di telepon itu? Kenapa?" Enggak apa-apa. Akhirnya diceritakan dan betul. Mereka bisa hidup untuk besokan harinya. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Ada Yesus bersama Anda. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Saat tiada jalan, saat tidak ada apa-apa yang kita bisa andalkan, hanya Yesuslah yang kita bisa andalkan. Haleluya. Tuhan, kami datang dengan membawa ketakutan-ketakutan kami ya Tuhan. Pada saat ini kami merasa kami takut gagal ya Tuhan. Ada rintangan di hadapan kami. Kami merasa takut gagal. Kalau kami mencoba sesuatu yang kami tidak tahu apakah ini betul-betul bisa membuat kami melewati masalah tersebut. Kami takut gagal ya Tuhan. Dan lebih dari itu kami takut kami ditinggalkan oleh orang-orang yang mengikuti kami, orang-orang yang sudah percaya kepada kami. Khususnya bagi Anda para pemimpin, Anda merasa takut dengan keputusan yang Anda ambil dapat mengakibatkan orang-orang di sekeliling Anda meninggalkan Anda. Mungkin Anda saat ini juga merasa takut kehilangan aku itu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku takut kehilangan ya Tuhan. Aku takut kehilangan akan jabatan ini. Aku takut kehilangan anggota keluargaku. Aku takut aku tidak bisa makan besok Tuhan. Aku takut Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami. Kalau kami sampai saat ini melakukan banyak hal
salah di mata Tuhan. Kami tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Kami lebih banyak mengikuti apa yang kami mau, bukan apa yang Tuhan mau. Pada saat ini kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami mau belajar mengenal Engkau. Kami mau belajar percaya kepadamu. Haleluya. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya Dia Yesus. Hanya Dia Yesus yang memberikan pengharapan kepada kita. Hanya nama Yesus. Nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Tuhan, kami membawa hidup kami kepadamu dengan segala ketakutan kami. Kami mungkin tidak melihat jalan keluar di hadapan kami. Dan sebagaimana Engkau memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan seperti Musa mengangkat tangannya di hadapan Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan. Bukakanlah jalan yang baru bagi kami. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang berani untuk menghadapi apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau melangkah dengan iman. Kami mau percaya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhanlah yang memberikan jalan yang baru bagi Israel untuk bisa keluar dari tanah Mesir dengan membelah laut yang begitu luas. Engkau Allah yang sanggup juga memberikan jalan yang baru bagi kami. Sekalipun itu berat, sekalipun kami harus menghadapinya seorang diri. Kami punya Engkau Tuhan, Allah yang beserta dengan kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Sekalipun kami harus kehilangan banyak hal. Tetapi karena kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kami menuruti apa yang Kau mau. Kami melakukan apa yang Kau mau. Maka kami tidak perlu takut. Karena Tuhan bersama dengan kami. Tuhan tolonglah kami. Tolonglah kami yang kurang percaya ini. Dan biarlah pada saat ini Roh Allah bekerjalah di tengah-tengah kami. Dan biarlah pada saat ini kami berkomitmen untuk percaya penuh kepada Tuhan. Percaya, belajar mengenal Engkau. Dan belajar percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Terpujilah nama Tuhan. Inilah hidup kami. Kami serahkan masa depan kami. Dan biarlah segala ketakutan kami. Ketika kami melihat kepada Tuhan, semua rasa takut kami menjadi sirna. Dalam nama Yesus. Dan biarlah pada hari ini, kami menerima anugerah besar dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami, yang mati dan bangkit, naik ke surga, menunjukkan kepada kami bahwa memang melakukan kehendak Bapa itu sulit. Tapi karena ada Yesus, maka kami mampu melakukan semuanya. Dan biarlah urapan dari Roh-Nya yang kudus senantiasa bersama dengan kami. Senantiasa memberikan kami satu motivasi untuk terus melakukan kehendak Tuhan.
Biarlah berkat ini menyertai Anda dari saat ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh ibadah hari ini dan nama Tuhan dimuliakan. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube channel CCC. Untuk mengembangkan pelayanan ini, Anda dapat terlibat di dalamnya dengan memberikan persembahan dan perpuluhan yang terbaik kepada Tuhan, serta janji iman untuk pembangunan gereja CCC melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, kami siap melayani dan silakan menghubungi nomor telepon di bawah ini. Kami juga mengajak saudara untuk ikut dalam acara-acara dari Gereja CCC sepanjang minggu ini seperti doa Jumat Power of Prayer setiap hari Jumat jam 7 malam, ibadah Kaum Wanita BWC setiap hari Sabtu jam 9 pagi, ibadah sekolah minggu di udara setiap hari Minggu jam 8 pagi, dan Youth Community setiap Minggu jam 6 sore melalui Zoom. Demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan memberkati.